Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudahu ila yaumil qiyamah, wa ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, kita masih di bab syafaat dalam kitab Tauhid, masuk ke dalam fihi masail, pelajaran-pelajaran yang dimunculkan oleh penulis yang berkaitan dengan bab syafaat, dan 6 ayat yang beliau cantumkan dalam bab syafaat, dan perkataan Syekhul Islam, dan 1 hadis yang beliau cantumkan. Dan seperti yang sudah saya sebutkan pada pertemuan yang lalu, atau ketika saya memulai kajian kitab Tauhid lagi, bahwasanya termasuk syarah yang paling bagus untuk kitab Tauhid itu sendiri dalam hadis-hadis ataupun dalil-dalil yang dicantumkan oleh penulis, yaitu ketika penulis membahas tentang dalil-dalil yang telah beliau cantumkan, yaitu dalam masail, pelajaran-pelajaran yang beliau bahas dalam kitab Tauhid ini. Al-ula, pelajaran yang pertama adalah tafsirul ayat, penjelasan dan tafsir ayat-ayat yang tercantum di dalam bab syafaat ini. Ada 6 ayat. Yang pertama surat Al-An'am ayat Surat Al-An'am ayat yang keberapa? Sebentar dilihat dulu nih. Wa andziril ladzina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim. Surat Al-An'am ayat ke-51. Wa andzir bihil ladzina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'. Berilah peringatan dengan wahyu yang telah sampai kepada engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang takut untuk dikumpulkan kepada Rabb mereka. Laisa lahum min dunihi, dan mereka meyakini bahwasanya ketika mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat itu tidak ada pelindung, tidak ada pemberi syafaat kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam surat Al-An'am ayat ke-51 ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menafikan adanya syafaat pada hari kiamat kelak, menafikan secara menyeluruh, sehingga nanti ayat ini dan ayat berikutnya adalah setelah dikumpulkan dengan ayat-ayat yang lain yang maknanya tidak ada syafaat pada hari kiamat, adalah syafaat yang terjadi tanpa izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan tanpa ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian surat Az-Zumar ayat yang ke-44, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, Qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya milik Allah lah syafaat
secara keseluruhan. Sehingga dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan penekanan bahwasanya syafaat itu milik Allah, dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala secara menyeluruh. Sehingga selain Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang memilikinya. Mau berapa macam syafaat pun maka semuanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain dari Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki syafaat. Sehingga kita pun ketika membahas surat Az-Zumar ayat 44 ini kita membahas bagaimana adab Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menunjukkan bahwasanya syafaat itu tidak dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau mendapati manusia mereka dalam kepayahan yang luar biasa, kemudian para manusia datang ke sebagian nabi, diawali kepada Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa. Semuanya mengatakan nafsi, 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 tidak mampu. Dan semuanya mengatakan innallaha ghadiba al-yawma lam yaghdab mithlahu qat wa lan yaghdaba mithlahu qat. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hari ini telah murka dengan kemurkaan yang tidak pernah murka sebelumnya dan tidak pernah dan tidak akan murka seperti ini. Sehingga ketika para manusia mereka berupaya untuk para nabi itu meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka para nabi yang saya sebutkan tadi namanya mereka mengangkat tangan tidak mampu. Sampai kepada Nabi Isa menunjuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika manusia datang kepada Nabi, kemudian menyebutkan keutamaan Nabi, anta Rasulullah, engkau ini adalah utusan Allah. Wa anta khatamul anbiya, engkau ini penutup para nabi. Wa anta qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dan keutamaan engkau juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa engkau baik yang telah lalu dan akan datang. Keutamaan Nabi 3 diantaranya disebutkan oleh para manusia. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu mengatakan analaha, analaha, analaha. Ini untukku, ini untukku. Apakah pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung memberikan syafaat kepada manusia? Tidak. Akan tetapi yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala di bawah arsy-Nya dengan sujud yang sangat lama, dengan pujian-pujian dan sanjungan-sanjungan yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi sebelumnya, tidak pernah diucapkan oleh Nabi sebelumnya. Dan ketika melakukan itu langsung diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi tidak mengangkat kepalanya sampai Allah mengatakan irfa' ra'sak, angkat kepalamu. Baru Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya. Setelahnya Allah berkata sal tu'ta isfatu syaffa, mintalah niscaya engkau akan dipenuhi permintaan engkau. Berilah syafaat, niscaya syafaat yang kau mintakan akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta syafaat. Bahkan sudah saya sebutkan sujudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu dan minta syafaatnya sampai diulang empat kali. Ini menunjukkan bahwasanya syafaat itu tidak dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita pun membahas dalam kullillahi syafa'atu jami'a bahwasanya tidak boleh kita meminta syafaat dari orang kecuali dengan ketentuan-ketentuan.
Yang pertama, ketika memintanya dari orang hidup. Apabila dari seorang yang hidup, tidak boleh memintanya dengan meyakini bahwasanya orang tersebut memiliki syafaat secara mutlak, memberikan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Maka ini kesyirikan dengan syirik yang sangat besar. Adapun ketika seseorang minta syafaat kepada orang lain dengan keyakinan, dengan lafaz bahwasanya dia meminta kepada orang dengan mengatakan berdoalah kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada engkau supaya memberikan kepadaku syafaat, maka itu boleh. Dengan ketentuan demikian selama masih hidup. Karena sebagian sahabat meminta dengan lafaz demikian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang sudah kita bahas. Adapun meminta syafaat kepada orang-orang yang telah meninggal dunia, yang telah mati, maka itu tidak boleh siapapun itu. Bahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekalipun. Karena keutamaan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat pada hari kiamat dengan izin Allah, dengan ridha dari Allah, bukan terjadi ketika Nabi hidup, bukan terjadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat, akan tetapi terjadi pada hari kiamat. Dan itu semua dengan ketentuan yang sangat panjang sekali, tidak ujug-ujug Nabi memberikan syafaat, akan tapi dengan muqaddimah yang sangat panjang menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki syafaat secara mutlak, semuanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ketiga, dalil yang ketiga, surat Al-Baqarah ayat 254. Dan seperti yang saya sebutkan, ayat yang ketiga ini dalam sebagian nuskhah, sebagian cetakan Kitabut Tauhid tidak ada. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatun wa la syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah dari apa-apa yang telah kami rezekikan kepada kalian sebelum datang satu hari la bay'un fi, tidak ada seseorang bisa menebus dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya. Karena termasuk seseorang akan selamat dari murka Allah dengan dari azab Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang dia miliki, dengan bersedekah dengan apa yang ia miliki dari karunia Allah Subhanahu wa taala, dengan ia menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dengannya seseorang akan selamat dari azab Allah, dari murka Allah ketika di dunia. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat perempuan dengan mengatakan inni raaitu aktsara ahlin nar an-nisa, sesungguhnya saya ini melihat sebagian banyak penghuni api neraka itu perempuan. Maka ada seorang perempuan yang langsung bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaan yang ingin mencari keselamatan. Bukan pertanyaan ngeyel, bukan pertanyaan membantah, bukan. Akan tapi dengan pertanyaannya tersebut berupaya untuk selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, "Bima ya Rasulullah?" Maka dia berkata, dengan apa mereka itu? Kenapa mereka itu kebanyakan ahli neraka? Yakfurna, mereka itu kufur. Ayakfurna billah, apakah mereka kufur kepada Allah? Tidak. Termasuk yang mereka lakukan adalah yakfurnal ashir, mereka senantiasa kufur kepada suami-suami mereka, tidak bersyukur kepada suami-suami mereka. Sehingga sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan
bahwasanya mereka itu kebanyakan penghuni api neraka, Rasulullah katakan, tasaddaqna ya ma'syaran nisa, tasaddaqna, wahai sekalian perempuan, bersedekahlah. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Sesungguhnya saya melihat kebanyakan kalian, kebanyakan perempuan adalah penghuni api neraka. Sehingga para ulama mengatakan termasuk cara seseorang memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala darinya, selain dengan beristighfar, selain dengan bertaubat, dia bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan seorang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka menyelamatkan dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ini di dunia. Adapun di akhirat, Allah Subhanahu wa taala katakan, la bai'un fih. Pada hari ketika dikumpulkan manusia, dibangkitkan dari kubur-kubur mereka dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan tidak memakai sehelai benang pun, dalam keadaan tidak berkhitan, dan pada saat itu matahari dekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejarak 1 mil, maka pada saat itu la bai'un fih. Tidak ada seseorang yang bisa menebus dirinya dengan harta yang ia miliki dari azab Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa. Wala khullah, dan pada saat itu persahabatan tidak akan bermanfaat. Wala syafa'ah, dan syafaat juga pada saat itu tidak berlaku. Wal kafiruna humudz zalimun, dan orang-orang kafir mereka adalah pelaku-pelaku kezaliman, karena mereka adalah melakukan kezaliman yang sangat besar, baik kemunafikan, baik kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya kezaliman kepada diri mereka, karena tidak ada yang sampai kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuat, Allah Maha Perkasa. Allah Subhanahu wa taala tidak akan terpengaruh kedudukannya, kerajaannya dengan apa yang dilakukan oleh manusia, baik ketika mereka dalam keadaan bertakwa ataupun dalam keadaan sebaliknya. Al-Ghaniyul Hamid, Allah Maha Kaya dan Allah Subhanahu wa taala Maha terpuji. Sehingga dalam ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 254, Allah Subhanahu wa taala menafikan, meniadakan syafaat pada hari kiamat. Dan ini pun dengan ketentuan syafaat-syafaat yang berlaku tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang dicantumkan juga surat Al-Baqarah ayat 255. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Siapakah yang memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat kursi ini Allah Subhanahu wa taala tetapkan adanya syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga selain dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, maka syafaat tersebut tidak ada. Pemberi syafaat ada para malaikat, ada para anbiya, ada orang-orang yang beriman, baik itu para syuhada ataupun mereka yang memiliki amalan-amalan yang khusus yang dengannya mereka mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa memberikan syafaat, maka tidak akan berlaku syafaat tersebut kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang keempat, surat An-Najm ayat 26. Allah Subhanahu wa taala katakan, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dzana Allahu liman yasha'u wa yarda. Berapa banyak dari malaikat-malaikat yang ada di langit yang jumlah mereka tidak terhingga, yang mengetahui jumlahnya hanya Allah Subhanahu wa taala, yang langit merintih
karena keberatan dengan keberadaan mereka. Karena tidaklah satu jengkal di langit kecuali ada malaikat yang mereka sujud, yang mereka ruku, dan mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La yafturun, dan mereka tidak pernah capek, tidak pernah lelah. Wala yastahsirun, dan mereka tidak pernah mengeluh. Beribadah senantiasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih para malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semuanya la tughni syafa'atuhum syai'a, tidak akan bermanfaat syafaat-syafaat mereka sedikit pun, walaupun telah ditentukan bahwasanya mereka ini pemberi syafaat dan mereka itu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, illa min ba'di an ya'dzanallahu liman yasha'u wa yarda. Maka syafaat mereka tidak akan berlaku kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala, izin yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka supaya mereka memberikan syafaat. Liman yasha, bagi siapa-siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki, wa yarda, dan Allah Subhanahu wa ta'ala ridha kepada orang-orang yang mendapatkan syafaat. Siapa mereka? Dan tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala ridha kecuali kepada orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wala yarda bi'ibadihil kufra. Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ridha kepada hamba-hambanya untuk mereka melakukan kekufuran, untuk mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam surat An-Najm ini seakan-akan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mereka tidak pernah bermaksiat, yang jumlah mereka tidak terhingga, dan mereka pun memiliki kemampuan yang luar biasa, maka syafaat yang mereka berikan kepada kalian tidak akan terjadi kecuali atas izin Allah, kecuali atas ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih syafaat yang dimintakan oleh orang-orang musyrikin kepada sesembahan-sesembahan mereka, ataupun kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan lafaz bahwasanya mereka minta untuk mendapatkan syafaat, untuk mereka bisa dimudahkan untuk mendapatkan syafaat, mereka minta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pasti mereka tidak akan mendapatkan. Dan syafaat yang mereka mintakan, baik dari orang-orang yang hidup ataupun dari orang-orang yang mati, tidak akan bermanfaat kecuali atas izin dan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak meridhai kecuali kepada orang-orang yang bertauhid dan mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian dalam surat Saba ayat 22 dan 23, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, qul id'ul ladzina za'amtum min dunihi qul id'ul ladzina za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardi wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahu minhum min dhahir wa la tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adzina lah. Allah Subhanahu wa ta'ala katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang musyrikin, kepada orang-orang yang memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoalah kalian kepada orang-orang yang kalian yakini, kepada sesembahan-sesembahan yang kalian yakini bahwasanya mereka akan memberikan syafaat untuk kalian, dan bahwasanya sesembahan-sesembahan kalian adalah sesembahan yang benar.
Ini seperti yang saya sebutkan, perintah yang bukan artinya perintah wajib. Ketika Allah katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada orang-orang musyrikin supaya mereka ini beribadah kepada selain Allah. Bukan artinya membolehkan mereka untuk beribadah kepada selain Allah, bukan. Ini ancaman. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah yang mereka lakukan ada kerancuan di dalamnya. Sehingga tidak semua perintah dalam Al-Quran menunjukkan bahwasanya kita itu diperintahkan untuk melakukannya. La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Mereka itu tidak layak menjadi sesembahan-sesembahan karena mereka tidaklah memiliki sedikit pun kekuasaan baik di langit 7 lapis atau dan di bumi. Wa ma lahum fihima min syirkin, dan mereka pun tidaklah memiliki kekuasaan di langit 7 lapis dan di bumi dengan kongsi. Wa ma lahu minhum min dhahir, dan mereka pun tidaklah di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pembantu dan penolong. Wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzinalah, dan tidaklah bermanfaat, tidaklah berguna syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali bagi mereka-mereka yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam surat Saba ayat 23 ini Allah tekankan bahwasanya syafaat tidak akan bermanfaat di sisi Allah pada hari kiamat kecuali bagi mereka-mereka yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala hanya mengizinkan kepada mereka-mereka yang bertauhid, dan Allah Subhanahu wa taala hanyalah ridha kepada orang-orang yang bertauhid, yang mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Sehingga dalam hadis yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ketika beliau membahas surat Saba ini dengan menyatakan dan membawakan hadis yang ada apa, Ikhwan? Oh, ngobrol. Ya, kita lanjutkan. Sehingga Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika beliau menjelaskan surat Saba ayat 23, beliau membawakan hadis yang di dalamnya bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamati ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat kelak, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi." Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mengucapkan dengan lisannya, memahami makna, konsekuensi, kandungan dan apa saja yang akan membatalkan kalimat la ilaha illallah, apa maknanya, dan ia yakini dalam hatinya dan dia jadikan sebagai akidah dan iman dia, dan ia amalkan dalam sehari-hari dia dengan anggota badannya, dengan amal perbuatannya, khalisan min qalbihi, haruslah ikhlas ketika mengucapkannya dari hatinya, bukan kemunafikan, bukan dengan maksud apapun juga dari tujuan-tujuan dunia ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sehingga dengan batasan apa yang telah dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga yang mereka yang mendapatkan syafaat dan bisa mengambil syafaat pada hari kiamat, mereka itu hanyalah orang-orang yang mengamalkan kalimat la ilaha illallah dengan benar. Sehingga
hanya orang-orang yang bertauhid sajalah yang mereka akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat kelak. Terganggu ya dengan anak kecil tadi. Sehingga ada beberapa hal yang tadinya saya rencanakan untuk mau ana sampaikan lupa, hilang. Apa? Iya. Kita lanjutkan ya poin yang berikutnya. Poin yang kedua yang dikatakan sebagai poin yang kedua, sifatus syafa'atil manfiyah. Jenis, sifat atau ketentuan syafaat-syafaat yang telah dinafikan oleh Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari dalil yang kita sebutkan dalam surat surat Al-An'am, kemudian surat Al-Baqarah, maka sangat jelas sekali bahwasanya ada syafaat-syafaat yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pembahasan kita ini. Maka syafaat yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah syafaat-syafaat yang diminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ataupun ketika syafaat itu diyakini syafaat terjadi tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa ridha dari Allah. Ini yang tadi saya lupa mau menyampaikannya. Tadi saya mau menyampaikan bahwasanya ketika membahas tadi hadis Abu Hurairah, pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala bisa untuk memberikan ampunan, dan ini sangat mudah bagi Allah untuk memberikan ampunan kepada hamba-hambanya, kepada orang-orang yang bertauhid tanpa perantara sedikit pun. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ada syafaat, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menentukan adanya syafaat dalam rangka memuliakan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka para pemberi syafaat. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah juga memberikan manfaat kepada orang-orang yang mereka mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Jadi dengan adanya syafaat, ada orang-orang yang dimuliakan, ditonjolkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka memiliki hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Mereka adalah orang-orang yang bertauhid, mereka adalah orang-orang yang bertakwa, mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika mereka meminta pada saat itu dengan permintaan, di antaranya adalah orang-orang yang saleh yang mereka kehilangan sahabat-sahabat mereka di dunia. Kemudian mereka meminta, takut rusak tuh. Itu anak kecil di luar. Di antaranya ketika mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat yang sebelumnya bersama mereka di dunia, di majelis ilmu, di masjid, di tempat mereka bertemu di dunia, di tempat-tempat yang penuh kebaikan, kok ketika di surga tidak mendapati bersama mereka. Maka mereka pun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, menanyakan kepada Allah. Maka Allah katakan mereka itu adalah orang-orang yang bertauhid, akan tetapi mereka pelaku-pelaku maksiat, pelaku dosa-dosa besar. Dan Allah Subhanahu wa taala menentukan bahwasanya mereka ini adalah orang-orang yang harus diazab dengan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang-orang saleh ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mereka disertakan bersama dengan mereka di surga, orang-orang yang mereka kehilangan supaya didatangkan, maka Allah penuhi. Dalam rangka apa? Memuliakan
orang-orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka memberikan syafaat. Dan orang-orang yang tadinya di dalam api neraka kemudian disertakan di surga, diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya syafaat tersebut. Kemudian syafaat yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ini adalah syafaat-syafaat yang ketika diminta dengan atau diminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala ataupun diminta dengan selain izin Allah Subhanahu wa taala, diyakini bahwasanya hal tersebut terjadi terjadi bukan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ataupun syafaat tersebut ketika diyakini diperuntukkan bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tiga jenis syafaat ini tidak akan ada pada hari kiamat, dimintakan kepada selain Allah tanpa izin Allah dan diberikan kepada pelaku kesyirikan. Sehingga syafaat yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an adalah syafaat-syafaat yang tidak ada di dalamnya izin dari Allah Subhanahu wa taala dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dulu diyakini oleh orang-orang musyrikin ataupun orang-orang dulu pelaku-pelaku kesyirikan dan pelaku-pelaku sekarang yang mereka bermunajat kepada selain Allah, meminta untuk mendapatkan syafaat, maka inilah kebatilan yang sama dan inilah kesyirikan dan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ats-tsalitsatu, pelajaran yang ketiga, sifatus syafaati al-mutsbatah, bentuk syafaat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tentu apabila syafaat tersebut dimintakan dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang dimintakan untuk memberikan syafaat adalah mereka pelaku-pelaku kebaikan dari para malaikat, dari para nabi dan para rasul, ataupun orang-orang mukminin yang mereka adalah orang-orang yang saleh. Tentunya kalau para nabi, malaikat dan para rasul, mereka adalah orang-orang yang saleh yang senantiasa beribadah kepada Allah. Akan tapi orang-orang yang beriman secara umum ketika dimintakan syafaat, maka adalah mereka orang-orang yang bertauhid, mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika mereka dimintakan memberikan izin kepada mereka, tafaddulan minhu, karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para pemberi syafaat untuk menunjukkan kedudukan mereka di sisi manusia, wal masyfu'i lahu, dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang mendapatkan syafaat. Sehingga syafaat yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafaat yang di dalamnya ada dua ketentuan, dua syarat. Yang pertama, izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberi syafaat seperti yang terjadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ridha dari Allah Subhanahu wa taala kepada pemberi syafaat dan kepada orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Sehingga inilah syafaat yang ditetapkan. Jadi dua hal, dan pada hakikatnya kajian kita 6 ataupun 7 kajian kita terakhir beredar di antara dua hal ini. Dari ayat-ayat yang kita bahas ataupun hadis dan perkataan Ibnu Taimiyah yang kita bahas beredar di antara dua hal ini, dan harus senantiasa ulang-ulang hal ini supaya kita makin mantap dan teguh dalam memahami yang berkaitan dengan syafaat ini, bahwasanya syafaat itu milik
Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidaklah diberikan kecuali atas izin dari Allah dan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ar-rabi'atu, pelajaran yang keempat, dzikrus syafa'atil kubra, penyebutan di dalamnya tentang syafaat kubra. Wahiyal maqamul mahmud, dan syafaat kubra itu adalah kedudukan yang terpuji. Pelajaran yang keempat ini yang berkaitan dengan bahwasanya syafaat itu sangatlah bermacam-macam, bukan satu jenis saja. Syafaat yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan juga berbagai macam. Kita sudah menyebutkan. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa qul dalam surat apa itu? Surat Az-Zumar. Padahal ayatnya tadi dibaca ya, lupa. Qul lillahi syafa'atu jami'a, katakanlah sesungguhnya syafaat itu milik Allah seluruhnya. Ketika ditegaskan seluruhnya, menunjukkan bahwasanya syafaat itu berbilang, bukan hanya satu saja. Di antara macam syafaat, ada syafaat yang syafaat tersebut hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu ada tiga. Satu adalah syafaat beliau untuk pamannya Abu Talib. Dan ini menyelisihi kaidah. Karena pada hakikatnya orang-orang kafir itu tidak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi untuk pamannya ini Abu Talib mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi syafaatnya tidaklah syafaat yang mengeluarkan Abu Talib dari kerak api neraka jahanam ke surga, bukan. Akan tetapi syafaat dari Nabi kepada Abu Talib hanyalah Abu Talib ini diringankan siksanya di dalam api neraka jahanam. Jadi tidak secara menyeluruh. Karena jasa-jasa Abu Talib yang sangat banyak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya sebagai pelindung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kafir Quraisy, mereka itu sangat sungkan kepada Abu Talib, sehingga ketika Abu Talib hidup, mereka tidak mampu mengusik Nabi sallallahu alaihi wasallam secara fisik. Baru setelah Abu Talib itu meninggal dunia, insyaallah akan kita bahas pada bab berikutnya, maka setelahnya orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam gangguannya semakin menjadi-jadi. Ketika Nabi sholat dicekik, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat dilempar dengan jeruan onta, maka gangguan-gangguan mereka pun semakin menjadi-jadi sampai mereka memiliki kesepakatan untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah ke kota Madinah. Kemudian syafaat yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang khusus dimiliki, di antaranya syafaat yang tidak ada dibukakan pintu surga kecuali untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang pertama dibukakan pintu surga itu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk, kemudian para manusia pun masuk setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pun bentuk syafaat yang khusus dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat yang ketiga, dan ini yang paling besar, adalah al-maqamul mahmud. Syafaat yang paling besar yang
Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Dari sebagian malam, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdirilah engkau, tunaikanlah tahajud, nafilatan lak, sebagai tambahan untuk engkau. Asa, pasti, an yab'asaka, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada engkau, membangkitkan engkau pada hari kiamat kelak dalam keadaan sebagai maqaman mahmud, dan kedudukan yang dipuji oleh manusia seluruhnya, dari yang pertama sampai yang terakhir. Dan maqam mahmud inilah yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala selesai kita mendengarkan azan. Wa ba'athu maqaman mahmud alladhi wa'addah, yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-khamisatu, pelajaran yang ke-5, sifatu ma yaf'aluhu sallallahu alaihi wasallam annahu la yabda'u bisyafa'ati bal yasjudu fa idza udhina lahu syafa'a. Penjelasan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendapatkan kedudukan yang terpuji, syafaat yang besar. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak langsung memberikan syafaat kepada manusia ketika manusia berbondong-bondong meminta kepadanya. Bahkan yang dipahami oleh para nabi pun, ketika manusia datang kepada para nabi, supaya para nabi itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan para nabi 5 atau nabi-nabi yang saya sebutkan namanya, mereka memberikan syafaat pada saat itu, tidak. Karena pada saat itu manusia lebih merasakan kebesarannya Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak mungkin manusia pada saat itu memalingkan hati-hati mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala, walaupun para nabi, walaupun para malaikat, tidak mungkin. Sehingga ketika mereka meminta kepada para nabi atau nabi-nabi atau sebagian nabi, artinya wahai nabi, mintalah kepada Allah, bermunajatlah kepada Allah supaya kita mendapatkan syafaat. Sehingga disebutkan dan ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Muhammad Ibn Abdul Wahhab pun, la yabda'u bisyafaati, Nabi Muhammad tidak langsung memberikan syafaat, bal yasjud, akan tapi beliau sujud kepada Allah dengan sujud yang sangat lama. Fa idza udzina lahu, ketika diberikan izin baru memberikan syafaat, menunjukkan Nabi Muhammad tidak memiliki syafaat, menunjukkan bahwasanya yang memiliki syafaat hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita meminta syafaat, mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. As-sadisatu, pelajaran yang ke-6, man as'adun nasi biha, siapa manusia yang paling berbahagia dengan syafaat? Siapa? Apakah orang-orang yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara garis keturunan? Tidak. Apakah orang-orang yang satu ras dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Ataukah apa? Tidak ada yang memiliki kebahagiaan dengan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali apa yang telah ditentukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mereka yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mengamalkan kalimat la ilaha illallah, meyakini kalimat la ilaha illallah murni dari hatinya, ikhlas dari hatinya, maka mereka mendapatkan syafaat. Walaupun mereka tidak ada hubungan kekerabatan dengan Nabi, walaupun mereka tidak memiliki nasab, bukan orang-orang Arab, ketika mereka mengamalkan kalimat la ilaha illallah ikhlas, maka mereka adalah orang yang paling berbahagia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-sabi'atu annaha la takunu liman asyraka billah
bahwasanya syafaat tidaklah diperuntukkan bagi mereka-mereka yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam surat Al-Mudaththir, "Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Orang-orang kafir mereka tidaklah mendapatkan manfaat dari syafaat yang diberikan oleh para pemberi syafaat, tidak akan mendapatkan manfaat, sehingga mereka tidak mendapatkan sedikit pun bagian dari syafaat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan, karena mereka pelaku kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atsaminatu, pelajaran yang ke-8, bayanu haqiqatiha, penjelasan hakikat syafaat. Hakikat syafaat bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan karunia kepada orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan karunia kepada orang-orang yang ikhlas dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala bisa saja memberikan ampunan kepada orang-orang yang bertauhid tanpa perantara siapapun juga, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan melalui perantara para pemberi syafaat, dalam rangka supaya para pemberi syafaat itu mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan supaya kita merasakan dan mengetahui kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah pertemuan besok ya akan datang, insyaallah kita membahas tentang innaka babun, qaulullahi ta'ala bab, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad tidaklah memberikan petunjuk kepada siapa-siapa yang kau cintai. Jadi sebagian orang kan nyari petunjuk dengan berbagai macam cara. Ada yang cari petunjuk dengan cara bersemedi, bener enggak? Ada juga orang cari petunjuk dengan cara melakukan riyadhah tertentu, yoga. Ada yang dia cari ke gunung ini, ke laut ini, ke sungai ini. Maka itu semua adalah suatu hal yang batil. Karena orang yang paling memiliki kedudukan sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ini Nabi Muhammad ini adalah bukan hanya manusia, makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau tidak mampu memberikan petunjuk kepada orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya, kalau kita mau cari petunjuk apapun, lebih-lebih yang berkaitan dengan keselamatan akhirat kita, yang berkaitan dengan keselamatan akidah dan iman kita, minta petunjuknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa korelasinya? Apabila syafaat itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu juga yang berkaitan dengan petunjuk. Petunjuk itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Nabi Muhammad pun tidak memilikinya. InsyaAllah kita pun akan memberi sebentar. Sehingga InsyaAllah besok kita akan membahas juga muqaddimah yang berkaitan dengan hidayah, petunjuk, apa saja jenisnya, kemudian apa akidah ahli sunnah, konsep ahli sunnah yang berkaitan dengan petunjuk, hidayah, dan amalan-amalan apa saja yang dengannya kita lebih bisa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, silakan Mbak. Mohon penjelasannya hadis Rasul yang berbunyi man min muslimin yamutu wa yaqumu ala janazati arba'una rajulan la yusrifuna biha illahi syai'an illa syafa'ahum sahumullahu fihi. Ya. Penjelasannya apa tadi hadisnya?
tidaklah ada satu jenazah yang menyolatinya 40 orang yang mereka tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali syafaat yang mereka lakukan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya orang yang menyolati jenazah orang lain, pada hakikatnya mereka mendoakan orang yang mereka solati supaya mendapatkan kebaikan, supaya mendapatkan perlindungan di alam barzah dan masuk surga dan diselamatkan dari api neraka. Sehingga ketika yang menyalatinya adalah 40 orang yang tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, doa-doa yang mereka lakukan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga termasuk dengan pembahasan kita bahwasanya syafaat itu tidaklah terjadi kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk izin dari Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang antum tanyakan tadi, bahwasanya Allah mengabarkan ketika orang menyalati dalam salat jenazah, kemudian ketentuannya ada 40 orang yang tidak melakukan kesyirikan, maka syafaatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis itu juga menunjukkan urgensi untuk kita itu berteman dengan orang-orang yang saleh. Bukan untuk menjadikan kita itu orang-orang yang eksklusif, tidak mau kenal kecuali dengan orang yang saleh, bukan. Akan tapi untuk memiliki hubungan yang lebih khusus, maka dengan orang-orang yang lebih mengingatkan kita untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika suatu yang yakin kematian itu menjemput kita, maka orang-orang yang saleh tersebut yang mereka memiliki tauhid dengan tauhid yang benar akan menyisihkan waktunya untuk hadir dalam salat jenazah kita. Gitu. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.